Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika MS dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Imam Sweetno MSI dan Bapak Dr. Andika Wahyudi Gani SH LLM. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik di SMP Negeri 5 Mandai, Kabupaten Maros. Sebagai latar belakang saya melakukan penelitian ini, yang pertama, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum mengandung arti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Demikian juga dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Agar guru dapat mengembangkan profesionalnya secara inovatif, diperlukan adanya pendukung yang konkret oleh semua pihak sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang berbunyi, guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta profesi guru dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seiring perkembangan zaman, tenaga pendidik atau guru sebagai pekerja profesional tak luput dengan berbagai sanjungan seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Juga terkadang mendapat hujatan dengan berbagai hal seperti rendahnya mutu pendidikan akibat rendahnya mutu guru. Bahkan publik menilainya bahwa tawuran antar pelajar, kenakalan yang terjadi di kalangan pelajar itu mereka sasaran kritikannya dari masyarakat adalah kalangan pendidikan atau ke guru. Dalam kenyataan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini telah terjadi banyak kasus hukum yang melibatkan guru. Persoalan utamanya ialah menjadi penyebab konflik adalah ketika guru menerapkan sanksi disiplin bagi peserta didik sehingga guru secara hukum belum mendapatkan perlakuan secara adil. Seperti yang terjadi di beberapa sekolah, kasus pemukulan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang diharapkan hukum. Adapun tenaga pendidik atau guru sebagai pekerja dalam suatu negara hukum merupakan pekerja yang wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya. Secara asasi, hal itu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengamatkan bahwa tenaga pendidik harus memiliki jaminan pendidikan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Secara rinci lebih diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi guru dan atau dalam pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti yang terjadi di beberapa sekolah, kasus pemukulan orang tua dari salah seorang peserta didik terhadap guru di SMK Negeri 2
Makassar yang sebenarnya guru hanya menertibkan peserta didik. Kasus SMP Negeri 2 Pangkajene Sidrap yang dipidanakan oleh siswanya, dan kasus guru di SMA Negeri 3 Wajo yang dipolisikan oleh peserta didik hanya karena mencubit peserta didik. Dan berdasarkan hasil observasi awal di SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros juga ditengarai pernah beberapa guru mengalami ancaman dari orang tua peserta didik. Atas dasar beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap guru di SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya angkat dari permasalahan di atas, yang pertama, apakah substansi perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk guru sudah memadai dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, bagaimana persepsi guru tentang perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang ketiga, apakah pelaksanaan pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap guru sudah terlaksana di Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros. Adapun tujuan penelitian yang saya angkat, yang pertama, untuk mengetahui apakah substansi perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk guru sudah memadai dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana persepsi guru tentang perlindungan hukum terhadap tugas profesinya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap guru sudah terlaksana di Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros. Manfaat penelitian, ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan bidang pendidikan, terutama pada perlindungan terhadap guru. Dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat praktis bagi penulis sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru selama ini sudah efektif dan efisien. Dan yang kedua, bagi guru sebagai sumber informasi mengenai kebijakan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perlindungan hukum. Di sini teori perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum dalam bidang perdata dan perlindungan hukum dalam bidang publik. Yang kedua, perlindungan hukum guru diatur di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 39. C. Prinsip perlindungan hukum. Di sini prinsip perlindungan hukum terbagi atas dua prinsip. Yang pertama, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua, prinsip negara hukum. Poin D, hakikat tenaga pendidik. Saya mengambil hakikat tenaga pendidik dari dua sumber, yaitu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Adapun penelitian relevan, yang pertama, Riz Setiawan dengan judul Perlindungan Guru yang menjalankan profesinya sebagai pendidik di sekolah dapat dituntut pidana yang dilaporkan oleh wali murid. Dan yang kedua, Jumriani Nawawi dengan judul
perlindungan hukum terhadap profesi guru dari kriminalisasi di Indonesia. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saya berfokus pada kajian substansi hukum, apakah memadai aturan itu atau tidak. Yang kedua, saya melihat persepsi guru, dan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Selanjutnya, poin F, kerangka konsep. Bisa dilihat di tampilan belakang bentuk kerangka konsep yang saya buat. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian dan lokasi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya angkat ialah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 5 Mandai, Kabupaten Maros. B. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokusnya, fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik atau guru, sedangkan deskripsi fokusnya pendidik, persepsi guru, dan substansi hukum. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Adapun jenis data yaitu data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari informan dan guru-guru besar di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dan yang kedua, data sekunder, data berupa dokumen-dokumen yang terhubung dengan permasalahan yang diteliti dan laporan penelitian, buku-buku dan sumber lainnya. Adapun sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer ialah kepala sekolah, guru-guru di SMP Negeri 5 Mandai, dan 2 guru besar dalam bidang pidana dan ketua PGRI. Adapun data sekunder yaitu literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, catatan laporan, serta rekaman suara dan angket. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan kesimpulan. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data. Yang pertama, perpanjang pengamatan, yang kedua, meningkatkan ketekunan, dan yang ketiga, triangulasi, dan keempat, member check. Demikian presentasi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.